Sahabat Sorotan Rizwana, kita kembali dalam perbincangan kali ini yang membahas tentang bagaimana membangun ekosistem digital untuk UMKM. Kenapa UMKM menjadi isu yang seksi oleh hampir sebagian orang ya di Indonesia? Karena memang tahun 98 ketika krisis ternyata UMKM yang bisa bertahan ya. Banyak usaha-usaha besar tumbang, tetapi UMKM tetap bertahan. Nah, sekarang kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Banyak usaha-usaha besar yang juga bertumbangan. Nah, UMKM sebetulnya diharapkan mampu untuk bertahan, sama seperti halnya tahun 98 ya. Tentu saja ini akan membawa perubahan yang besar yang harus banyak dipenuhi, dilengkapi oleh para pelaku UMKM. Tadi dari mulai pemahaman literasi digital itu sendiri, kemudian kultur ya, itu juga menjadi sangat penting. Sebetulnya pelaku UMKM itu didominasi oleh usia berapa? Karena ini ada relevansinya dengan digital. Kenapa saya bilang seperti itu? Kebetulan kita pada kohort yang sama nih sekarang ya, kolonial juga enggak juga sih ya. Kita ini adalah pendatang di era sekarang. Yang menguasai era saat ini adalah milenial, ya, yang menguasai gadget, menguasai teknologi digital dan sebagainya. Kita pendatang, berarti kita usia-usia kita ini harus bisa beradaptasi. Nah, pertanyaan tadi, gimana coach? Itu coach, para pelaku UMKM itu sekarang didominasi oleh usia berapa? Kolonial atau milenial ini? Di salah satu lembaga seperti kajian sendiri di Kota Bandung itu memang ada pemilihan antara milenial dan yang senior. Nggak mau senior. Iya. Nah, kalau mau bicara dominasi terhadap produk yang beredar itu memang didominasi oleh para senior. Sementara kalau junior itu, kalau misalnya pun mereka bergerak, biasanya kalau tanda kutip untuk mengikuti terhadap prestise cenderung lebih ke startup. Walaupun itu memang sebenarnya masih juga agak sulit untuk diikuti dengan apalagi dengan pandemi seperti sekarang, sebetulnya mungkin Kang Rizwana yang lebih paham bagaimana startup itu sebagai solusi ya Kang ya, bagaimana di Amerika startup itu menjadi sebuah jalan keluar terhadap kebutuhan peningkatan wirausaha secara cepat. Hanya kalau yang ada real di Bandung sendiri yang saya pahami sebagai pelaku ataupun dari data yang dari Dinas UMKM Kota Bandung itu memang banyaknya memang senior, usia-usia kolonial gitu ya. Ya, pokoknya yang kalau misalnya 90s lah, naik 90-an generasi bunga. Generasi bunga. Wis, flower generation. Ini ada gini. Nah, ya di mana mereka menurut saya justru lebih hebat karena mereka menghandle rumah tangga. Apalagi ada juga para UMKM yang sekarang masih punya anak nih ya, akan jual. Jadi mereka juga nemenin daring, selebihnya mereka mengerjakan produksi, selebihnya mereka mengerjakan sosmed seperti media TikTok, kemudian Instagram atau YouTube, kemudian selebihnya lagi mereka ada lagi dengan tugas-tugas lain. Jadi kalaupun saya memaklumi ya ketika mereka mengatakan udah deh saya hands up untuk satu yang wilayah digital, karena digital itu butuh fokus, butuh updating, butuh strategikal gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau berbicara memang kalau secara banyaknya data yang sampai ribuan itu ya memang ya ukurannya tetap yang paling banyak senior. Akhirnya kenapa dari saya sendiri kan sekarang juga sampai Kang Ijul ya ada yang sedang mengumpulkan para UMKM itu kan dalam wadah reseller 3 rasa juara. Itu juga memang di drive mereka kalau memang nggak bisa sudah serahkan saja sama anaknya. Yang penting ibu atau bunda komen. Kalau komen mungkin bisa ya. Iya. Betul nggak? Tapi kalau saya harus update di WhatsApp 5 kali sehari atau saya harus share di bikin konten enggak deh, ya udah nggak apa-apa. Tapi pada saat konten ada, coba deh komen. Iya. Gitu. Nah itu yang kalau tadi Najwa tanyakan berapa sih jumlahnya, saya bisa katakan mungkin sekitar 70-80% di senior. Oke, usia-usia yang ini ya, bukan milenial ya, bukan usia milenial. Mungkin sekitar 40-55an lah. Oke. Kang Riz, ini kan kalau bicara tadi ya secara usia, apakah Kang Riz melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem digital untuk para pelaku UMKM itu sudah melihat dari aspek itu gitu loh? Karena kan berkaitan dengan keinginan seseorang
untuk betul-betul membangun, menciptakan passionnya di situ gitu loh. Tapi kalau nggak ada di situ kan agak repot juga. Bagaimana ini ingin membangun ekosistem digital untuk para pelaku UMKM yang notabene tadi misalkan lebih banyak secara usianya usia senior gitu loh. Nah, sebagai akselerasi sebetulnya ada 3 gebrakan yang bisa kita akselerasi dalam hal ini. Artinya kan tantangan yang disampaikan oleh Kang Jarod tadi itu bisa terjawab, misalnya ada akselerasi antara cipta kerja dengan merdeka belajar misal seperti itu. Jadi artinya generation gap. Saya bisa misalnya mengusulkan sekolah tanggap lapangan kerja. Nah, artinya kan bahwa mungkin juga generation gap ini bisa diantisipasi dan solusi dengan menciptakan sekolah-sekolah atau misalnya kampus-kampus yang mendorong ke arah terciptanya SDM unggul multitasking yang juga bisa nyemplung nantinya menggenerasi generasi bunga atau flowers atau generasi biru atau apapun. Jadi generasi X, Y, Z ini kan perlu juga nih sebuah ruang di mana mereka dikenalkan dari sejak sekolah dasar lah, kalau 12 tahun kan kita nyebutnya sekarang seperti itu ya. Dan kemudian masuk ke jenjang kampus, mereka juga jangan sampai mempersepsikan UMKM ini sebagai usaha yang selalu kaitannya dengan misalnya lapak gitu ya, selalu kaitannya dengan food tasting. Kan generasi sekarang ini sebenarnya bisa menyerap edukasi dengan platform digital. Betul. Satu. Yang kedua, prakerja yang sekarang, misalnya pelatihan prakerja ya, dengan adanya Cipta Kerja kan sebetulnya bisa juga menggandeng lembaga-lembaga pendidikan dengan Kemdikbud yang ada gitu ya, dengan Permendikbud yang ada terkait kampus Merdeka, Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk kemudian yaitu yang saya bilang, atau kalau mau dirubah kampus tanggap pelaku usaha. Nah, kan begini, bonus demografi yang ada saat ini itu kan akan menjadi bencana demografi manakala kita hanya jadi pasar. Ya, pasar dari konsumsi produksi orang. Nah, maunya kan kita punya SDM unggul. Oleh karena itu saya selalu bilang, Kang Ijo, pada saat ekosistemnya sudah tertubuhkan, persoalannya the next up atau langkah selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan daya saing digital. Nah, itu yang saya bilang tadi nyambung dengan persoalan bonus demografi. Karena kalau kita bikin ekosistem, jangan-jangan kita menyediakan ekosistem pasar digital, bukan produksinya nih. Itu maksudnya. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi kebijakan sendiri, apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sudah mengarah ke sana, ataukah masih ada miss gitu loh menurut Kang Riz? Kepres 3 2021 terkait ya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah itu mestinya sudah sebangun dengan Undang-Undang Cipta Kerja amanatnya ya, dan juga sudah sebangun dengan penciptaan SDM unggul di Permendikbud Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hanya memang yang perlu menjadi sorotan adalah bagaimana mengisi ruang senjang tadi. Nah, misalnya seperti ini, seperti yang tadi saya ilustrasikan. Jangan sampai kemudian komunitas pelaku usaha digital itu ruangnya eksklusif, sehingga kemudian ruang pemerintah yang secara de facto ya sebagai fasilitator menjadi fasilitator terus. Harusnya kan mereka juga bergerak bersama dengan komunitas pelaku usaha digital untuk menciptakan ruang akselerasi di sana. Jadi misalnya strategi Usang untuk mengadakan expo bisa dialihkan ke bagaimana pemerintah juga menjadi driver. Misalnya di bidang penanaman modal dan promosi dagang, mungkin harus mengkaji ulang apa sih instrumen atau tools yang paling efektif di dalam misalnya menggalang investasi dan mempromosikan UMKM. Karena kan sebetulnya bukan kategorisasi UMKM kan bukan hanya dari besarnya modal saja, tapi juga keberlanjutan mereka berusaha gitu kan. Itu yang mungkin
ceruk yang masih harus dibenahi. Oke, berarti masih ada kekurangan di situ ya? Betul, kekurangannya mungkin bukan dari payung regulasinya, tapi lebih kepada penafsiran regulasi tersebut di daerah. Oke. Ditafsirkan bukan hanya oleh Pemda maksud saya, tapi juga oleh pelaku usaha, oleh komunitas gitu ya. Jangan-jangan penafsirannya belum satu bahasa nih, sehingga kemudian masing-masing itu bergerak sendiri, atau yang secara akademis kita sebut dengan silo. Silo artinya ya kesunyian masing-masing nih. Yang satu bicara gimana caranya produk saya bisa go internasional, yang satu bicara toh saya hanya menyediakan uang fasilitasi, dan yang satu lagi bicara soal pendidikan, dan tapi kemudian belum punya strategi yang pas misalnya untuk yang tadi saya bilang sekolah tanggap dunia usaha. Kan dunia usaha tidak harus selalu misalnya harus kaitannya dengan setelah lulus SMA langsung bekerja kan, tapi kemudian SDM ini bisa memiliki daya saing dengan ya minimal SDM di luar sekitar negara. Tapi bukannya pemerintah daerah, khususnya ya kita kan bicara soal di daerah gitu, pemerintah daerah sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan gitu bagi para pelaku UMKM. Kemudian juga ada beberapa yang mempertemukan seperti investor meeting, bayar mid seller, kayak begitu-begitu. Itu masih dirasa, kalau menurut Kang Idris masih dirasa kurang, maksimal, atau sudah cukup itu? Ini relatif klise ya, di banyak gugus tugas gitu, di banyak event-event yang dilakukan bayar mid seller gitu ya. Persoalan klisenya adalah soal parameter atau soal evaluasi tolak ukur capaian atau bagaimana target itu dievaluasi. Nah, saya ingat dulu waktu kuliah di Bandung gitu ya, waktu zaman tahun 2000 awal, saya menulis skripsi yang menggunakan 4 pilar ukuran sederhana, yaitu attention, interest, desire, dan action. Nah, jadi kalau misalnya sampai sejauh mana misalnya ya buyer mid seller sampai sejauh mana, apakah itu kan disingkat AIDA ya misalnya, apakah masuk ke hanya attention, calon investor atau calon pembeli tertarik, apakah masuk ke sangat tertarik, sampai kemudian sangat tertarik misalnya bisa diukur dari nanya spesifikasi produk, alamat produksi di mana, kapasitas produksi, atau desire sampai kepada kalau saya pesan sekian dealnya apa aja, atau action mesen betul. Nah itu yang mungkin ukuran yang ya ini sebetulnya konsep lama tapi mungkin masih relevan untuk setidaknya kerompangan ditolak ukur bisa diatasi dengan, jadi gini, sekarang ini fenomenanya kan buat regulasi baru, padahal mungkin regulasi lama dapat direview untuk kemudian diperbaiki, mengukur capaiannya seperti apa. Gitu. Kalau dari sisi pelaku UMKM sendiri, apakah pelatihan atau ya edukasi ya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pelaku UMKM ini, apakah sudah berurutan? Yang saya pahami sih memang sudah ada penahapan, ada perurutan gitu. Hanya memang ada lag ataupun misalnya gapnya adalah bagaimana itu diinterpretasikan dalam sebuah karya atau realitas harian. Karena misalnya kayak gini, masih ada pelaku UMKM yang kalau misalnya saya jualan ini, ngelirik sebelah laku pindah, pindah jenis produk. Ini lagi laku pindah lagi gitu. Atau nggak istiqomah ya. Atau misalnya punya beberapa produk dan tidak memiliki bisnis plan. Atau kalau sekarang kan dengan anak sekarang atau misalnya dengan pembelajaran sekarang ada dengan bisnis model kanvas ya, Kang ya. Nah, dari situ kan sebetulnya bisa melihat muaranya mau kemana hasil akhirnya gitu. Sering saya katakan ketika memang coach bahwa boleh nggak coach saya punya 2 produk? Ya boleh, saya bilang. Boleh nggak saya punya 2 usaha? Boleh. Saya balik nanya, punya nggak BMC-nya atau bisnis plan-nya di 2 itu? Nggak punya. Terus saya bilang kalau misalnya ada apa-apa gimana? Ya udah, seadanya saja. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kalau kedinasan yang tadi dibilang sama Kang Rusanda, oke benar, regulasinya itu memang yang lama sebenarnya juga masih efektif tuh, masih bagus buat memang diterapkan. Ya karena mungkin cara belajar yang para senior itu tanda kutip yang ngikutnya gimana saya, jadi akhirnya ketika sudah diberikan arahan ya tidak berjalan tuh Kang. Itu yang saya sering-sering juga sharing sama temen,
kenapa sih nggak apa, bahkan pemerintah tuh ada yang kayak gini kan, PJDK misalnya ada akademisi, bisnismen, kemudian dengan komunitas, dengan media, dengan regulator, itu ada sampai berkumpul. Tapi kenapa tidak bergerak atau tidak membeli kejadian yang terakhir itu, tidak beraksi optimal? Pertanyaannya kenapa? Akhirnya kan kembali pada SDM pelakunya kan. Saya sering mengatakan ubah dulu mindsetnya. Karena ketika memang mau pelaku tadi yang dibilang bahwa UMKM memang akan penggolongannya terhadap aset, penggolongannya terhadap jumlah SDM, penggolongannya terhadap jumlah omset. Nah itu kan nggak sederhana ya Kang ya. Kalau misalnya UMKM biasa 10 juta, mau dinaikin 100 juta, dia mungkin berdarah-darah untuk mengejar sana. Nah, ini bisa tidak dilakukan sebuah reframing mindset yang memang regulator maunya seperti ini, akademisi tadi seperti ini. Bisa nggak saya sebagai pegawai UMKM mengabsorb atau mengadaptasi atau menerima itu? Dan kan kalau misalnya kampus-kampus sendiri kan welcome mereka ya, misalnya ditanya terus, Pak saya ada keberatan di sini dong, Pak saya kenapa nggak bisa berjalan di sini gitu. Nah ini itu kalau sempat saya memang membawahi juga sekitar 750 pelaku UMKM kan, itu waktu saya arahkan bisa nggak kita bareng-bareng menjadi sebuah guyup untuk bertanya untuk ini ya, tapi memang realnya maaf gitu kalau nggak jalan lagi jalannya karena gitu, saya kan ada kerjaan di rumah, saya ngurus anak, ya itulah yang saya bilang mungkin kefokusan juga akan terbatas. Jadi Kang Riz, kebijakan yang harus seperti apa sehingga ini mampu untuk mendorong terciptanya ekosistem digital bagi para pelaku UMKM? Jadi satu, pemerintah tidak hanya bisa bicara sebagai fasilitator, karena kalau fasilitator seperti tadi nantinya fotonya saya kasih meja di foto, saya gitu. Dan tapi juga sebagai katalisator dan akselerator tadi. Nah, wujud daripada 3 konsep besar tadi, irisannya bisa ditarik seperti ini. Nah, bagaimana misalnya investasi penanaman modal bidang itu gitu ya, bisa lebih mempertemukan atau link and match-nya bukan hanya sekedar mempertemukan antara calon investor dengan UMKM yang ada dan kemudian lepas. Setelah dipertemukan, mereka kemudian dilakukan assessment kembali apa yang kedua stakeholder tadi lakukan sebagai tindak lanjut. Itu misalnya. Lalu yang ketiga adalah yang tadi saya bilang bahwa pada saat kita bicara forum tadi ya, multi stakeholder forum kan yang Kang Ajat sebutkan tadi. Nah, seringkali memang betul kan. Jadi ada ego, bukan kalau ego sektoral klise ya. Ada arogansi bahkan ya, arogansi klaster gitu. Saya dari kalangan akademisi sehingga kemudian bahasa saya Aristoteles dan itu tidak mendarat ke komunitas pelaku usaha dan bahkan ke Pemda gitu. Nah, gap antara kajian-kajian akademisi dengan eksekutor kebijakan itu juga salah satu ceruk yang harus diperbaiki. Kajian banyak Pak. Kalau boleh dibilang bahkan setiap tahun selalu ada evaluasi yang sifatnya akademis ya, baik itu yang dikelola oleh BP2D, Bapeda gitu, Balitbang gitu ya, apapun sebutannya, bahkan LIPI secara nasional. Hanya kemudian kan bagaimana menjembatani itu. Oleh karena itu sorotan ini salah satunya adalah berusaha untuk bukan mentranslate ya, berusaha untuk menyederhanakan kajian-kajian yang mungkin hanya dapat dipahami oleh kalangan akademisi ke semua segmen dalam sorotan ini, baik itu tekstual maupun talk show seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengembangkan multi stakeholder forum tadi menjadi sebuah langkah aksi. Jadi kalau forumnya kemudian hanya sebuah forum tidur gitu bahasanya Kang Ijo gitu ya, maka ya dibuat yang baru juga atau ditambah anggotanya mestinya akan berwujud atau akan berasa sama seperti produk gitu. Forum juga kan perlu disesuaikan secara dinamis. Nah ini yang mungkin belum terjadi. Dynamic governance gitu ya, atau pemerintahan yang dinamis merupakan kunci. Nah, mungkin pembaruan daripada mindset itu dapat diwujudkan
kepada lembaga yang dapat memulas mindset. Salah satunya adalah sekolah dan kampus, gitu, misalnya seperti itu. Ya itu tadi yang saya bilang, ya mau disebut dengan kampus tanggap lapangan kerja atau sekolah tanggap lapangan kerja boleh-boleh saja, itu menyesuaikan dengan warna kampus, visi kampus ataupun lain sebagainya. Oke, berarti kalau bicara soal keempat komponen untuk pelaku UMKM ya, pemerintah, kemudian akademisi, komunitas UMKM seperti Mang Jals ini sampai kepada pendamping pelaku UMKM dan media, harus ada yang bisa mengorkestrasi itu ya. Harusnya kan pemerintah berarti ya Kang ya. Bagaimana pemerintah harus bisa mengorkestrasi semua itu. Baik, Kang Riz, terima kasih atas waktunya. Coach Jarod, terima kasih Coach. Kita akan ketemu lagi dengan tema atau isu yang menarik lainnya, dan Anda bisa terus menyaksikan atau menonton dan sekaligus mengikuti tema-tema dari Sorotan Rizwanda di channel YouTube Sorotan Rizwanda. Saya Zul Syafei, salam jumpa dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.